Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas ketersediaannya bergabung di Zoom Tasmin kali ini. Sebelum kita mulai, eh, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat Bapak Ibu yang beragama Muslim. Kemarin juga untuk yang beragama Nasrani juga sama-sama merayakan ya. Mudah-mudahan semua dalam kondisi yang prima, diberkahi gitu ya, rezekinya lancar, amin. Oke, langsung saja kali ini saya akan coba menjelaskan apa itu taswin gitu ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang beberapa baru gabung di sini, pastinya bertanya-tanya, tasmin itu apa sih gitu ya? Kalau secara harfiah, tasmin itu sebenarnya singkatan entas miskin. Jadi sebenarnya kita bersama teman-teman yang lain mendirikan Tasmin ini tujuan utamanya adalah bagaimana berkontribusi nyata dalam mengentaskan kemiskinan, terutama bagaimana nih bisa mengurangi pengangguran. Makanya kalau tagline-nya di kami, gabung di Tasmin ini bisa jadi pengusaha. Nah, ini kan pasti akan menjadi confuse ya. Pasti teman-teman juga bingung, maksudnya apa nih kalau gabung Tasmin jadi pengusaha? Sebelum kita bahas ke sana, saya coba akan sedikit survei kali ya. Survei sebenarnya kan kita ini udah 1 tahun lebih mengalami kondisi pandemi. Nah, di kondisi pandemi ini apa sih yang kondisi yang paling dikhawatirkan sama Bapak Ibu? Minimal nanti kita bisa satu persepsi nih untuk bisa cari solusi bareng-bareng. Selama pandemi ini apa sih yang paling dikhawatirkan? Pertama, pastinya banyak teman-teman atau saudara-saudara kita atau mungkin kita sendiri yang memang sekarang lagi panik gitu ya karena memang kehilangan pekerjaan ataupun kena PHK atau mungkin bahkan sudah kena gitu ya karena memang di pandemi kali ini selain memang belum ketahuan selesainya kapan gitu ya ini memang benar-benar memporak-porandakan sendi-sendi ekonomi. Saya kebetulan di rumah ini banyak tetangga saya ini yang bekerja di perusahaan-perusahaan bonafit. Ada di Astra, ada di Brixton, ada Multistrada dan lainnya. Alhamdulillah sejak pandemi banyak yang sudah di PHK, dirumahkan gitu ya. Jadi ternyata sekelas perusahaan Brixton, Multistrada dan Astra pun ternyata ikut goyah. Apalagi kalau berbicara tentang usaha-usaha yang istilahnya ya masih kelas-kelas menengah ke bawah lah gitu ya. Itu udah pasti goncangannya berasa banget. Atau mungkin kita memang dari sisi bisnis gitu ya, pengusaha. Yang artinya ketika ada pandemi ini income-nya berkurang. Karena otomatis bisnisnya berkurang juga gitu ya. Jadi benar-benar mengalami guncangan bukan hanya dari sisi teman-teman karyawan, tapi dari sisi teman-teman pengusaha juga. Atau memang selain income-nya berkurang, bisnisnya sedang drop, bahkan ya mengalami kebangkrutan. Karena memang konsumennya juga semuanya serba susah, tidak ada yang beli gitu ya. Para karyawan juga gajinya yang tidak kena PHK gajinya kepotong gitu. Yang akhirnya pada sakit. Walaupun sebenarnya yang hari ini yang memang lagi paling dikhawatirkan ya kita jatuh sakit dan pada akhirnya sistem imun kita drop dan akhirnya tidak kuat gitu ya. Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini yang ternyata luar biasa nih masalahnya di saat ini, yang pada akhirnya banyak orang-orang kita ini termasuk kita yang stres gitu, karena memang setahun lebih di kondisi yang luar biasa mencekam gitu ya, semuanya serba susah gitu, yang pada akhirnya menjadi sebuah pola negatif. Akhirnya kita jadi was-was, gampang tersinggung gitu ya. Semuanya serba nggak jelas gitu. Yang pada akhirnya kehilangan masa depan. Nah, pertanyaan dari saya, mana nih
dari kekhawatiran-kekhawatiran itu yang saat ini memang sedang dialami sama Bapak Ibu. Apakah hilang pekerjaan, atau income-nya berkurang, atau bisnisnya drop, atau memang sakit atau stres, atau memang berpola pikir negatif, atau justru memang sekarang memang lagi kehilangan masa depan, atau mungkin semuanya ini. Nah ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan ke Bapak Ibu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Karena memang kita sih berpikirnya sederhana. Bagaimana masalah-masalah ini bisa kita atasi bareng-bareng. Bukan hanya kita sih, jadi semuanya lah. Karena memang kalau bicara masalah ini kan jadi masalah bersama ya, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Kira-kira mohon jawab di chat aja. Masalah yang lagi dikhawatirkan di kondisi pandemi ini, boleh pilih salah satu, boleh semuanya, boleh salah 3, salah 4. Saya tunggu di chat aja. Langsung dijawab di chat ya. Jadi biar kita tahu nih, masalah yang memang sekarang lagi dikhawatirkan sama Bapak Ibu apa. Monggo silakan. Suara saya aman ya, Bapak Ibu ya? Dari Surabaya putus-putus. Oh, Surabaya putus-putus ya? Oke. Sudah lumayan. Ya, kebetulan saya juga rekam sih, jadi nanti bisa kita share rekamannya. Itu ya. Terima kasih Bang Saidi, suaranya aman. Boleh sekarang kita survei yang lagi sangat dikhawatirkan sama Bapak Ibu apa nih? Di chat aja ya, biar suaranya tidak mengganggu hasil rekaman kita. Slide-nya udah muncul kan ya di screen ya? Oke, kita lanjut ya. Mudah-mudahan ini kekhawatiran-kekhawatiran ini bisa kita atasi bareng-bareng. Mudah-mudahan Tasmin ini menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang ada gitu ya. Wah, nggak jelas ya, kehilangan masa depan ya. Ini sebenarnya kesimpulan dari semua, karena memang kalau udah bicara kehilangan masa depan ya udah pasti pekerjaannya bermasalah, income-nya berkurang, bisnisnya drop. Mudah-mudahan sih ini dalam pertemuan ini menjadi solusi dari semua masalah-masalah ini. Oke, perlu tambahan income. Terima kasih Pak Permana. Tapi sehat semua ya, nggak ada yang sakit ya. Mudah-mudahan jangan sampai sakit maupun stres. Oke, kita lanjut ya, Bapak-Ibu ya. Nah, jadi ketika kenapa kok saya tadi coba survei gitu ya, karena memang apa yang mau kita bahas hari ini adalah kita coba menawarkan sebuah konsep yang memberikan solusi dari masalah-masalah tadi. Kenapa kok kita berani menyampaikan ini menjadi solusi? Salah satu solusi sebenarnya, kalau kita boleh diizinkan untuk memperkenalkan diri. Jadi Tasmin ini kita hadir ini untuk memberikan solusi untuk Bapak Ibu bagaimana masalah-masalah tadi tuh, masalah hilang pekerjaan, income-nya drop, terus sakit, stres, bahkan pola pikirnya negatif, bahkan masa depannya suram. Mudah-mudahan dengan adanya Tasmin ini menjadi salah satu solusi. Kenapa? Karena di Tasmin sendiri kita sudah memberikan garansi. Jadi biasanya kalau konsep di luar sana kan tidak ada garansi ya.
Ya coba aja dulu, nanti kalau mau misalnya berhasil alhamdulillah, kalaupun enggak ya namanya juga usaha gitu ya. Nah kalau di Tasmin ini kita bisa memberanikan diri untuk menggaransi 5 hal. Garansi pertama adalah Tasmin ini bentuknya adalah koperasi. Kalau bicara koperasi, ini kan ada 3 hal yang memang wajib ada. Pertama ada namanya simpanan pokok, yang kedua simpanan wajib, yang ketiga SHU. Jadi artinya di Tasmin ini kita sudah bisa menggaransi bahwa pasti ada SHU. Cuman pertanyaannya SHU-nya berapa? Ini yang nanti kita akan coba proses 1 tahun ke depan. Tapi kalau ngomongin SHU-nya ada, insya Allah pasti ada. Karena memang dari awal di konsepnya Tasmin ini sudah ada budget yang kita sisihkan. Contoh, ketika teman-teman nanti gabung di Tasmin, ini kan ada satu produk yang kita berikan gratis. Nah, dari produk itu sudah ada budget yang kita sisihkan. Sebenarnya kalau ngomongin budgetnya nggak besar, cuma hanya 1.000. Tetapi ketika nanti diakumulasi selama 1 tahun, dikali banyak, insya Allah jadi banyak juga. Jadi artinya setiap orang selama ada anggota pasti ada SAU karena memang sudah disisihkan 1.000 tadi. Ini baru ngomong dari produk sertaan ketika gabung di Tasmin. Belum nanti dari repeat order, belum dari nanti proyek-proyek kerjasama, belum nanti jadi proses ekspor impor yang sedang kita lakukan, belum nanti ada proyek-proyek yang lain yang pada dasarnya setiap apa yang dilakukan di Tasmin kita sudah sisihkan. Artinya budgetnya sudah ada. Jadi kalau ditanya pasti dapat SAU, insya Allah pasti dapat. Karena memang sudah ada budget yang dari awal yang sudah kita sisihkan. Cuman nilainya berapa itu yang belum kita pastiin nilainya. Tapi kalau ditanya target gitu ya, insya Allah targetnya kami di atasnya 2 miliar. Targetnya Tasmin. Mudah-mudahan bisa achieve di angka 100 miliar, syukur-syukur di angka 1 triliun SAU yang mau kita coba bantu. Tapi itu baru ngomong target ya. Tapi kalau ngomongin SAU pasti. Tapi kalau nilainya berapa, nanti kita lihat perjalanan ke depan. Terus yang kedua, kita menggaransi ketika gabung Tasmin, insya Allah teman-teman Bapak Ibu ini akan jadi pengusaha. Pengusahanya pengusaha apa gitu ya. Kalau ngomongin pengusaha, tapi pengusahanya bangkrut juga. Saya juga pengusaha Pak, tapi karena pandemi ini juga bangkrut. Ya buat apa? Nah, insya Allah usaha yang kita tawarkan pun ini usaha yang hari ini di kondisi pandemi ternyata omsetnya naik 841%. Jadi kalau ditanya usahanya apa, ya insya Allah usaha yang memang bertahan di pandemi, bahkan malah omsetnya naik. Terus garansi yang ketiga apa? Karena tadi sambil menunggu dapat SHU, kita juga ada aktivitas untuk bisa menghasilkan jadi pengusaha walaupun kecil-kecilan. Yang kita mau teman-teman anggota ini harus sehat. Jadi jangan sampai nunggu SHU tapi sakit, nggak ujung-ujungnya malah nggak ada kan buat apa gitu ya. Makanya kita mau anggota kita sehat, makanya kita kasih produk kesehatan. Nah, kita ambilnya Propolife. Kenapa? Kalau ngomongin propolis, semua orang sudah banyak yang tahu lah secara khasiat gitu ya, secara manfaat. Dan insya Allah ini jadi solusi untuk kesehatan teman-teman juga. Jadi bagaimana menunggu 1 tahunnya ini tetap sehat. Tapi walaupun sehat, ada kegiatan sebagai pengusaha, kalau stres juga bahaya juga. Karena ya nanti tidak bisa menikmati gitu ya. Makanya untuk itu kita kasih garansi yang keempat, kita kasih kartu sakti namanya. Fungsinya buat apa? Ini buat diskon-diskon merchant. Kenapa? Karena memang di Tasmin ini kan ada merchant-merchant, ada vendor-vendor, ada mitra-mitra UKM yang punya produk. Nah, dengan kartu sakti ini, Bapak Ibu ini sebagai anggota bisa dapat diskon. Bisa sampai 50%, bahkan bisa sampai gratis. Terus juga karena memang kita memang ini gandeng beberapa pihak gitu ya, salah satunya artis-artis ibu kota. Jadi ada beberapa event ke depan ketika memang nanti sudah mulai diizinkan bikin event, kita akan bikin event, kita undang artis-artis ibu kota, utamanya di peresmian perwakilan gitu ya. Jadi nanti ada perwakilan kita resmikan dengan kita hadirkan artis ibu kota. Nah, teman-teman anggota ini silakan bisa datang, bisa gala dinner, bisa meet and greet dengan artis itu tanpa perlu biaya, hanya menunjukin kartu sakti aja. Jadi kartu sakti ini fungsinya buat diskon, buat meet and greet, buat gala dinner.
Dan buat mekanisme yang intinya bagaimana biar nggak pada stres lah. Jadi walaupun nanti akan dapat S1, punya usaha, sehat, tapi kalau stres kan juga percuma gitu ya. Nah, jadi 4 garansi yang kita berikan. Nah, garansi yang kelima apa? Garansi yang kelima, karena tadi setahun ini kita udah dapat informasi yang negatif, khawatir, segala macam, makanya kita perlu namanya riset, apa ya, meriset pikiran. Makanya kita siapin mentoring, kita siapin coaching untuk upgrade ilmu, baik itu ilmu pengembangan diri maupun ilmu-ilmu digital yang hari ini memang harus kita kuasai. Jadi kalaupun kita nanti punya usaha lagi atau memang lagi pasti punya usaha yang lagi drop, bisa naik lagi, ya syukur-syukur bisa dapat income yang lebih maksimal. Nah ini jadi kalau ngomongin Tasbin ini kita memberikan 5 garansi solusi buat Bapak Ibu untuk tadi tuh mengatasi kekhawatiran-kekhawatiran. Nah, kira-kira kalau ada konsep seperti ini, apakah Bapak Ibu siap gabung gitu ya? Pertanyaan sederhana. Siap gabung untuk bisa dapat SAU, siap gabung menjadi pengusaha, siap gabung untuk tidak stres, siap gabung untuk sehat, dan yang terakhir pastinya siap gabung untuk berpola positif. Nah, apapun itu kalau ngomongin konsep semuanya harus legal. Alhamdulillah konsepnya Tasmin ini sudah legal, kita bentuknya adalah koperasi. Semua perizinan sudah lengkap gitu ya. NIB, akta, SK, SIUP, terus izin industri, ekspor impor semua alhamdulillah sudah ready. Bahkan kalaupun ada usaha-usaha lain yang memang mau coba dioptimalkan, kita sudah siap backup. Karena alhamdulillah kalau ngomongin NIB kita ini unit usahanya ada 82 totalnya. Dan ini akan bisa terus berkembang. Nah, karena memang konsepnya koperasi, kan otomatis harus ada SAU. Artinya kalau teman-teman tanya, SAU-nya pasti nggak? Insya Allah pasti. Nah, hanya karena memang konsepnya koperasi. Nah, terus yang kedua, usahanya apa sih kan gitu ya? Kok jadi pengusaha? Saya kan juga pengusaha tapi bangkrut-bangkrut juga. Kok di sini berani menawarkan jadi pengusaha? Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di masa pandemi ini ada satu bisnis yang justru melonjak, justru omsetnya gila-gilaan ketika ada pandemi. Bisnis apa itu? Bisnis logistik. Karena memang di bisnis logistik ini ternyata omsetnya naik sampai 842%. Nah ini ketika nanti Bapak Ibu gabung di Tasmin, otomatis akan dapat mekanisme teman-teman atau Bapak Ibu ini menjadi pengusaha multi ekspedisi, bukan hanya satu brand ekspedisi, tapi multi. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, jadi ketika nanti gabung akan diberikan lisensi bagaimana Bapak Ibu ini bisa buka usaha pengiriman si cepat, JNT, Antar Aja, Ninja, Alamove, dan lain-lain. Dan ini dalam satu platform. Mungkin ada yang bingung ya, maksudnya gimana sih? Saya jadi nggak paham. Jadi gini, dulu itu kan sebelum ada namanya Traveloka, sebelum ada namanya tiket.com gitu ya. Kalau kita mau beli tiket pesawat kan harus misalnya Garuda, harus ke agennya Garuda, benar ya? Kalau Air Asia harus ke Air Asia. Kalau ke Lion harus ke Lion. Jadi artinya harus ke istilahnya ke agennya masing-masing. Tapi sejak adanya Traveloka, kita tidak perlu repot-repot gitu. Cuma buka aplikasi, tinggal pilih mau pesawatnya apa, harganya gimana? Harganya ternyata sama. Ibu mau ambil di Traveloka harganya katakanlah misalnya Jakarta Surabaya 700.000, di agennya mereka tuh 700.000. Tapi bedanya kan kalau agen harus jalan gitu ya, butuh effort yang tinggi. Nah kalau di Traveloka ya cukup buka aplikasi, bisa pilih tanggal segala macam pesawat, jamnya segala macam, dan lebih simpel. Artinya kalau ditanya amannya gimana? Keamanannya terjamin. Sampai hari ini juga malah mungkin Bapak Ibu bisa kita pastikan hanya sekarang malah justru lebih sering lewat aplikasi Traveloka daripada langsung datang ke agen.
Ya, karena memang mekanisme dipermudah. Nah, sejak 2019 kemarin ada satu konsep yang sistemnya seperti kayak Traveloka. Cuman kalau ngomongin Traveloka kan khusus buat penerbangan gitu ya. Nah ini dia konsentrasi di pengiriman. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu mau ngirim itu harus ke Si Cepat gitu ya, harus ke JNT, harus datang ke agennya. Nah dengan adanya mekanisme aplikasi ini, Bapak Ibu cuma tinggal buka HP, tinggal masukin data, kirim, nanti dari Si Cepatnya yang akan jemput barang. Udah gitu masih ada selisih lagi. Nah, selisihnya lumayan, bisa sampai di atas 15%. Jadi kalau bahasa kami bisa dapat berapa? Ya kurang lebih 5 sampai 20% lah. Ini kan kalaupun memang dipakai sendiri kan juga lumayan ya. Menghemat lah, mengurangi budget kita. Dan enaknya lagi, ini bisa dibuka di rumah atau di kos-kosan, barangnya dijemput gratis, ada komisi penjualan, udah gitu, bukan hanya ngomongin cuma yang multi ekspedisi, tapi bisa nanti jual tiket pesawat, bisa multi payment, artinya bayar PLN gitu ya, terus bayar PAM, terus juga dibimbing sampai di visa, terus juga ada sistem tour travelnya juga. Cuman kalau di luaran sistem seperti ini harganya lumayan, bisa sampai 2 jutaan. Karena kebetulan saya beli lisensinya aja dulu awal-awal 2019 itu beli lisensinya itu 12 juta. Terus akhirnya upgrade jadi 130 gitu ya. Alhamdulillah udah dapet lah 400-an dapat. Cuman kan istilahnya ya kalau punya modal gitu ya. Pertanyaannya di kondisi sekarang modal dari mana Pak sampai juta-jutaan begitu. Jadi ini nanti sebenarnya mau kita coba sampaikan sebagai solusi buat Bapak Ibu. Artinya tadi disampaikan bahwa bukan hanya multi ekspedisi, bukan hanya bisnis pengiriman, tapi nanti Bapak Ibu juga bisa jual tiket pesawat, bisa juga jual voucher hotel, ada paket-paket wisata juga bahkan sampai umroh maupun haji, ada tiket pesawat, ada tiket pelni, bisa pembayaran Grab, GoPay dan lain-lain, TV kabel dan lain-lain. Jadi ini satu platform untuk multi bisnis lah. Jadi kalau memang misalnya ini bisa Bapak Ibu miliki, minimal kan nanti ada income yang bisa Bapak Ibu kelola. Ya, kalaupun Bapak memang lagi jualan online itu, minimal ya pengirimannya nggak usah kemana-mana. Saya awal mula bisnis beli lisensi bisnis ini karena memang saya kepikiran waktu itu bulan puasa, setiap jam 5 tuh saya harus ke agen masing-masing tadi, harus ke Si Cepat. Karena kalau ngomongin konsumen ini kan dia udah punya langganan masing-masing ya. Jadi kadang-kadang kalau kita arahin suruh pakai ekspedisi ini dia nggak mau, karena saya udah biasa pakai Si Cepat, saya udah biasa pakai Antar Aja dan segala macam. Jadi mau nggak mau setiap jam 5, karena saya harus ngejar resi. Jadi setiap jam 5 saya itu harus keliling tuh, ngedropin ke Si Cepat, ngedropin ke si Antar Aja, ngedropin ke JNT dan segala macam. Jadi sebelum jam 5 harus saya drop karena saya harus butuh resi yang harus saya laporkan ke pembeli. Mana hujan gitu ya, puasa-puasa jam 5 kan ya orang lagi mau buka itu kan biasanya lagi macet-macetnya gitu. Nah, kepikiran juga nih, wah kalau seandainya ada satu mekanisme bisnis gitu ya, mekanisme apalah aplikasi atau apa yang saya tidak perlu harus keliling begini nih, gitu ya. Saya insya Allah beli deh. Nah, tiba-tiba teman menyampaikan, ini ada nih aplikasi yang lu kalau mau ngirim barang nggak perlu harus datang ke agen, cukup buka aplikasi, lu posting di situ, nanti dari pihak kurir akan datang yang jemput. Saya pikir, wah enak juga nih. Satu bisa, satu aja dijemput. Saya kepikiran, wah lumayan nih. Jadi waktu itu saya nggak kepikiran ada hasil. Bisa dilakukan itu aja udah senang. Ternyata ketika saya mau beli lisensinya, ternyata ada hasil tuh. Artinya dari transaksi itu bisa dapat sampai 20% gitu. Nah, lumayan juga. Karena kadang-kadang saya ngirim itu sampai pertama ya kalau ngirim ke Papua gitu ya, ngirim ke Aceh itu kan lumayan ongkos kirimnya. Bisa 50 sampai 100 ribu satu kilo. Kadang-kadang ngirim bisa sampai 5 kilo gitu. Saya mikir, wah lumayan juga.
sekali ngirim itu bisa sampai 1 juta 2 juta. Ternyata ketika ada aplikasi ini bisa sampai 20%-nya, katakanlah nggak usah sampai 20%, deh 10% gitu. Biasa ngirim 1 juta 2 juta dapat diskon 10%, kan berarti kan 100.000 sampai 200.000 kan lumayan. Tapi kalau ini ngomongin seterusnya gitu ya, alhamdulillah ada sebuah aplikasi yang satu pun dijemput dapat istilahnya dapat cashback gitu ya. Saya mikir lumayan juga kalau dikumpulin. Makanya sobat saya tanya harganya berapa? Oh ternyata 12 juta, ya udah saya beli. Ternyata memang banyak yang minat tuh. Nah, ya saya jual-jual juga yang lain. Alhamdulillah bisa dapat sampai 400-an juta lah lisensi. Nah, ternyata sekarang sudah mulai booming gitu ya. Di luaran juga masih jualannya 1 sampai 2 juta ya. Jadi kemarin kita kepikiran gimana caranya bikin konsep yang teman-teman yang tidak punya duit pun gitu, apalagi yang sekarang lagi kondisi terpuruk ini, bisa menjalankan konsep ini. Nah, jadi kita bikinlah konsep Tasmin. Secara tema kita mau ini sebagai solusi mengentaskan kemiskinan melalui pengangguran. Jadi artinya kalau bicara udah konsepnya seperti itu kan nggak mungkin kita ngejarnya profit gitu ya. Bagaimana ini bisa lebih ke berbagi sih. Jadi teman-teman ketika nanti gabung di Tasmin, kita kasih garansi 5 tadi. Artinya dapat SAU, dapat usahanya tadi ya, multi ekspedisi, multi payment, multi travel. Terus kita juga kasih produk kesehatan. Kenapa? Karena ya jangan sampai ketika kita udah ngomongin SAU yang tahun depan gitu ya, kita ngomongin bisnis usaha tadi multi ekspedisi tapi kitanya sakit. Ya buat apa? Ya karena memang hari ini salah satu yang memang lagi sangat berharga ya memang kesehatan. Nah, kita coba kepikiran apa nih yang bisa kita optimalkan. Nah, kebetulan ada sahabat kita namanya Pak Tulus, beliau punya produk. Kita coba negosiasi, ternyata beliau bisa ngasih harga produksi gitu. Ya udah kita coba rumuskan, ya alhamdulillah terjadilah sebuah konsep Tasmin ini. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa cek ya di neopropolife.com, ini produk yang kita berikan ke Bapak Ibu ini harganya 300.000. Jadi kalau ngomongin secara logika kan udah dikasih HSHU, dikasih bisnis yang tadi nilainya di luaran jutaan, dikasih produk propolis ini senilai 300.000, harusnya gabung di Tasmin ini kan harusnya mahal, benar kan? Karena ini penggabungan dari semua bisnis, bisa dapat bisnis semuanya gitu ya. Ini kalaupun memang misalnya Bapak Ibu mau jualan propolis, monggo, kalaupun enggak, ya buat konsumsi aja. Yang penting bagaimana nanti Bapak Ibu setahun ke depan dapat SAU itu dalam kondisi prima, dalam kondisi sehat. Jadi goals akhir kita ya itu sebenarnya bagaimana Bapak Ibu bisa tetap sehat, sistem imunnya tetap terjaga, jadi kita kasih produk kesehatan. Nah, tadi saya sampaikan, jadi walaupun ada usaha, walaupun sehat, kalau stres kan juga kasihan juga gitu ya. Karena kan banyak tuh di jalanan itu sehat secara fisik, tapi kalau dianya stres kan jadi orang gila juga, keliling-keliling gitu ya, kayak nggak lucu. Makanya akhirnya bagaimana nih kita bisa mengajak teman-teman ini untuk bukan hanya sehat jasmani dan rohani, kita juga mau teman-teman tuh punya pikiran yang fresh lah. Makanya kita juga siapkan ada namanya kartu diskon, kartu untuk akses masuk lah. Jadi kalaupun nanti ada event-event yang kita selenggarakan, yang kita terutama sih untuk peresmian dari perwakilan, nah ini teman-teman nanti cukup bawa kartunya, cukup tunjukin ke kita, teman-teman bisa ikut nonton, bahkan nanti juga bisa gala dinner, bisa meet and greet dengan artis yang hadir gitu ya. Yang mudah-mudahan ini menjadi solusi buat mengurangi stres gitu. Apalagi kalau ngomongin ibu-ibu kan, kalau udah ngomongin diskon gitu, udah ngomongin yang gratis-gratis kan, mudah-mudahan nggak jadi stres. Karena memang di hari ini yang kerjanya luar biasa ibu-ibu. Bagaimana anak-anaknya jadi pada daring gitu ya. Semua online itu, jadi kalau saya ngelihatnya kasihan, jadi double-double. Jadi guru juga. Makanya dengan adanya kartu sakti, yang kalau kita ngomongin kartu sakti ini mudah-mudahan menjadi solusi buat ibu-ibu
untuk minimal mengurangi beban stresnya mereka. Nah, yang terakhir, kita juga siapkan juga coaching dan mentoring. Pertanyaannya kan sederhana. Yang coaching atau mentoring kita siapa? Ini ada salah satunya, ada namanya Abang Muhammad Iqbal. Beliau ini praktisi digital marketing udah 10 tahun lebih. Beliau juga salah satu mentor di dari marketplace. Alhamdulillah pesertanya udah lebih dari 15.000. Jadi kalau ngomongin nanganin murid ini udah bukan hanya 1-2, lebih dari 15.000, dan itu sudah di seluruh Indonesia. Beliau juga super affiliate, jadi kontes produk digital itu 11 kali berturut-turut juara terus. Artinya dia bukan abal-abal lah. Nah, beliau juga kebetulan dekat dengan Dewa Eka gitu ya, dekat dengan Andropia, dengan Kapten Zul. Jadi artinya beliau kemarin sudah sampaikan ke kita, insya Allah tadi ya, mentor-mentor tadi ya disebutkan itu, insya Allah juga siap untuk bantu meng-coaching ataupun mentoring teman-teman yang nanti gabung di Tasmin. Nah, terus pertanyaannya, hanya coaching atau mentoring online aja nih yang diajarkan gitu? Enggak. Jadi sebenarnya nanti semua disiplin ilmu bisa kita siapkan. Karena kalau kebetulan saya sendiri dulu pernah di dunia coach gitu ya, pernah di dunia mentor, jadi tinggal nanti kita lihat situasi. Oh ternyata teman-teman anggota ini ingin belajar public speaking, ya nanti kita akan ajarkan untuk bagaimana public speaking. Oh teman-teman ingin bagaimana nih untuk pengembangan diri, nanti kita siapkan. Teman-teman ingin belajar produksi, ya kita siapkan. Artinya alhamdulillah kita sekarang menggandeng pihak-pihak yang terkait gitu ya, yang memang siap untuk diajak kolaborasi. Salah satunya adalah Kadin Indonesia, terus juga UMKM naik kelas, ada juga Dewan Rempah Indonesia, insya Allah bisa kita ajak untuk kolaborasi. Jadi untuk coaching dan mentoring ini kita langsung hadirkan para expert ya. Jadi artinya gabung di Tasmin ini langsung dapat 5 kepastian. Jadi pasti SAU, pasti jadi pengusaha, pasti sehat karena dikasih Life, pasti bahagia karena dapat kartu anti stres gitu ya. Terus yang terakhir pasti di coaching dan mentor. Jadi kalau di kita biasanya begitu. Jadi gabung di Tasmin ini pertama gratis keyakinan, dapat goodie bag, ada pembinaan, ada potensi bagi hasil dalam bentuk SAU dan proyek-proyek yang lain, dan yang terakhir nanti ada gratis nonton show ibu kota sebagai pengobat stres. Nah, kira-kira pertanyaannya sebelah, untuk bisa dapat semua fasilitas ini, kira-kira butuh biayanya berapa? Kalau ngomongin tadi, keagenan tadi untuk ekspedisi, saya beli 12 juta. Di luaran harga 1-2 juta. Life harganya 300.000. Kira-kira coaching segala macam menghadiri kayak Bang Iqbal, kalau sengaja datang sendiri, itu harus bayar berapa? Belum nanti dapat SAU, belum nanti kita kalau nonton artis itu kan sampai gala dinner loh ya, sampai gala dinner, sampai meet and greet, bukan hanya dia lagi pentas terus kita hai itu, bukan, tapi kita bisa sampai duduk bareng, sampai gala dinner bareng, itu kan pasti tiketnya mahal. Tapi di Tasmin semua itu gratis. Jadi kira-kira untuk bisa dapat semua fasilitas itu, kalau menurut Bapak Ibu butuh budget berapa untuk bisa gabung? Coba di chat aja ya. Untuk bisa dapat fasilitas inilah. Kalau normalnya kira-kira bisa dapat harus bayar berapa? Monggo silakan dijawab di chat. Sebelum kita lanjut ya. Biasanya Bang Saidi nih yang biasa jawab. Kira-kira untuk dapat fasilitas ini berapa Bang Saidi? Di chat aja ya Bang ya. Karena kalau ngomongin keagenan tadi, di luaran sana harganya masih 2 jutaan. Life harganya 300.000. Ketemu sama Bang Iqbal itu untuk intensif bisa belajar di coaching sama beliau, itu minimal biayanya setahun itu 4 juta. Terus itu pun tidak dapat bagi hasil dalam bentuk SAU gitu ya.
cuma ya belajar, nanti kita praktekkan, kalau memang bisa ya kita punya hasil, kalau enggak ya udah nggak bisa berharap apa-apa. Gitu. Kalau di sini kan enggak, cukup gabung, dapat 5 hal, yang terakhir ya tinggal nunggu aja. Akhir tahun setelah rapat anggota tahunan dapat SH. Kalau di PNS itu dapat gaji 13 gitu ya, atau mungkin bonus akhir tahun gitu. Nah, di sini juga ada. 100 juta buat branding ya. Ya karena menghadirkan artis itu kan, artis kalau kita hadirkan itu kan pastinya dia nginepnya juga nggak mungkin nginep di losmen gitu ya. Pastinya nginepnya di hotel bintang 4, bintang 5. Terus pasti ada infotainment. Terus nanti juga ada talk show radio gitu ya. Ya minimal 3 radio lah, belum nanti ada live streaming. Artinya dengan semua fasilitas ini, kalau seandainya kita tawarkan teman-teman untuk bisa gabung di Tasmin ini dengan angka 10 juta masih worth it nggak? Jadi bisa dapat semua tadi tuh. Bisa jadi pengusaha multi ekspedisi, dapat Propolife bisa sehat, bisa ketemu artis segala macam tanpa bayar, di coaching sama Bang Iqbal dan teman-teman yang tadi nilainya sampai 5 jutaan. Gitu. Itu kira-kira kalau 10 juta masih worth it nggak? Masih murah ya kalau ngomongin 10 juta ya. Tapi sayangnya harganya bergabung di kita nggak perlu sampai 10 juta. Kira-kira berapa? 2 juta. Nggak nyampe 2 juta. Berapa? 1 juta? Nggak nyampe. Jadi cukup 300.000. Jadi cukup 300.000, Bapak Ibu langsung jadi pengusaha. Langsung jadi wirausaha. Karena apa? Karena Bapak Ibu langsung dapat sistem keagenan. Nanti juga Bapak Ibu langsung dapat Propolife senilai 300.000 biaya kesehatan, dan pastinya dapat kartu sakti untuk bisa nonton show. Nah, pertanyaannya pasti kan Bapak Ibu bertanya-tanya nih, bener nggak sih Propolife-nya harganya 300.000? Bener nggak sih bisa dapat income dari keagenan? Nah, untuk bisa jawab itu, kita langsung buka aja ya, biar lebih maksimal. Kita langsung buka di sebentar. Nah, ini. Jadi kalau nanti Bapak Ibu gabung di Tasmin, otomatis Bapak Ibu akan dapat akun. Akunnya seperti ini. Jadi ini di dalamnya bisa buat beli tiket pesawat, bisa buat kereta api, bisa buat hotel, dan lain-lain. Karena kalau ngomongin usahanya, ini lengkapnya di sini. Jadi bisa nanti bayar kartu kredit, bisa nanti isi saldo Alfamart, Domat gitu ya. Di Alfa Group, bisa isi GoPay, Grab, OVO, Link Aja, dan lain-lain. BPJS, PDAM, leasing, dan lain-lain. Jadi udah komplit banget. Ini bisa dimanfaatkan untuk jadi sumber-sumber income lah. Nah, tapi kan pagi ini kan udah biasa, di luaran banyak. Nah mungkin yang di luaran nggak banyak, kita langsung masuk di usaha multi ekspedisi. Jadi kita masuk di multi ekspedisi, nah kirim paket. Cara kirim paketnya ribet nggak? Nah ini kita coba langsung. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal masukin ini alamat yang mau di pick up ya, mau diambil sama kurirnya. Contoh kalau saya kan di Tambun. Katakanlah saya mau kirim ke Gambir. Nah kalau ngomongin masih lokal, itu kan kurang lebih reguler ya. Itu kan kurang lebih biayanya sekitar 9.000 sampai 10.000 ya. Nah pertanyaannya, di sini harganya gimana? Jangan-jangan lebih mahal lagi. Kita bisa lihat di sini, bisa kalau untuk dikasih ke konsumen, kita klik aja yang tidak cashback-nya nggak kelihatan. Tapi kalau kita ingin cek cashback yang paling besar di mana, kita tampilkan. Nah, ini tinggal kita lanjutkan aja.
Masih tunggu. Nah, nih. Jadi kalaupun memang misalnya saya mau bayar di tempat boleh nggak? Boleh. Jadi ada namanya sistem COD ya, cash on delivery. Jadi bisa dioptimalkan. Atau kalau enggak ya yang reguler aja. Nah, reguler ini harganya kan kurang lebih 9.000 sampai 10.000 ya. Jadi ini juga sama, harganya 9.000. Tetapi kita bisa dapat cashback ini yang di atas ini 1.080 perak. Artinya walaupun orang bayarnya 9.000 kita tetap masih ada untung nih. Kan lumayan ya kalau ngomongin untung 1.000. Atau kalau kita memang mau cari untung yang lebih banyak, itu pakai aja si cepat atau mungkin JNT nih. JNT ini ada harganya 10.000. Ini kalau cek di luar juga di resmi juga insya Allah sama ya 10.000 juga. Tapi kita bisa dapat diskon sampai 2.500. Jadi ini jadi Bapak Ibu bisa langsung cek. Contoh misalnya, wah saya mau pakai ini aja deh, secepat aja nih. Pakai secepat yang 2 hari. Atau pakai JNT nih yang 2.000. Ibu ini nanti nah ini tinggal nanti masuk ke sini, tinggal diisi aja. Jadi ini kan harganya 10.000, kita akan dapat cashback-nya 2,5. Nah, nanti tinggal isi paketnya apa. Misalnya kalau saya biasanya karena kirim propolis, jadi Propolife herbal. Kategori barang, harga barang paket 299. Kenapa ini harus ditulis? Karena nanti kalau memang ada apa-apa gitu ya, misalnya hilang atau apa, ini yang akan jadi acuan untuk penggantian dari produk kita. Jumlah barang 1. Nah ini tinggal kita mau di pick up di mana alamatnya. Apakah di pick up di rumah kita atau di rumah si customer gitu ya. Ini tinggal nanti masukin kode posnya berapa, alamat lengkapnya di mana, apakah penjemputan sama ininya sama dengan kita atau enggak. Nah, jadi nanti yang terima ini siapa, tinggal tulis. Setelah itu nanti tinggal order. Nah, ketika nanti di order, otomatis nanti akan muncul nomor resi. Nah, nomor resi ini bisa di tracking otomatis dan real time. Ini contoh ya. Jadi nanti misalnya ditanya barang saya udah nyampe mana gitu, ini bisa langsung tracking. Nah, trackingnya begini, Bapak Ibu. Nah, di sini udah langsung nih delivery oleh Satria, paket telah diterima oleh Muryati. Ini kebetulan saya kirim ke Tegal, gitu ya. Jadi tracking langsung bisa ketahuan. Nanti ada laporannya seperti ini, dan ini bisa di print. Jadi kalau misalnya ada orang nanya, ya kita kasih aja resinya. Ini nanti tinggal ditempel dipakai. Gitu ya. Dan ini setiap transaksi ini, baik itu multi ekspedisi maupun yang lain-lain, ini langsung ada bukti transaksinya. Oke, Bang Gugum siap. Gitu. Jadi kalau contoh misalnya ini yang Ninja, nah ini ada resinya. Si cepat, nanti tinggal ditempel aja. Jadi artinya Bapak Ibu langsung punya usaha multi ekspedisi, gitu ya. Atau mungkin misalnya bisa buat usaha yang lain, bisa. Ini tiket pesawat, bisa. Kota asal, kota tujuan mana, mau ambil penerbangan apa, boleh. Atau kalau mau misalnya yang
mau seperti tampilannya kayak di Traveloka maupun di tiket.com gitu ya. Ini kalau ini bedanya dengan di tempat lain. Jadi ini kita bisa sampai lihat back end-nya sistem. Artinya kan begini, kadang-kadang kan kita kalau misalnya lagi nyari tiket, mungkin kalau nyarinya 1-2 tiket mungkin nggak perlu back end seperti ini. Tapi kalau misalnya kita mau ambil rombongan gitu ya, apalagi kalau misalnya kita mau jual beli tiket pesawat terutama untuk paket-paket wisata, ini sangat membantu. Contoh misalnya saya mau penerbangan dari Jakarta mau ke Kuala Lumpur misalnya. Katakanlah tanggalnya itu saya mau bulan Agustus deh gitu ya, tanggal 10 Agustus. Nah, ketika nanti cek di di tiket.com maupun di Traveloka, memang ada tiket yang harganya paling murah, tapi kita nggak tahu itu ketersediaan tiket yang harga itu berapa, itu kita nggak tahu. Nah, kalau di sini ini kita bisa cek nih, ini harga ini yang T9, Q9, N9. Ini makin ke sini harganya berbeda dan makin mahal. Artinya kalau misalnya ini kayak contoh ya, ini kan CGK DPS, ini ada yang 9. Kalau diklik, ini nanti harganya berapa, nanti bisa ketahuan. Oh, nggak muncul ya. Biasanya harusnya muncul. Nah, ini. Jadi antara kursi yang satu dengan kursi yang lain, harganya berapa, ada total kursinya ada berapa. Kalau punya aplikasi ini kita bisa tahu detail gitu. Tapi kalau yang di sana kan kita nggak tahu. Harga 700.000, tapi ternyata tiketnya cuma tinggal 1, padahal kita butuhnya 5, nah akhirnya jadi dilema juga gitu. Ini yang sering dialami sama teman-teman travel yang pada akhirnya jadi bangkrut. Karena ya tadi, saya pernah ngalamin waktu itu bikin paket ke Malaysia. Jadi harga normal itu 3,6. Ternyata lagi ada promo harganya cuma 1,6 gitu ya. Saya mikirnya, wah diskonnya lumayan nih sampai 2 juta. Ya udah, saya bikinlah paket. Nah, karena saya tidak tahu itu total tiketnya ada berapa, ketika orang daftar, ya saya terima-terima aja karena saya kan udah ngitung ada untung ya, untuk kurang lebih waktu itu saya budgeting itu untungnya 1 juta. Jadi kalau makin banyak yang ikut, itu berarti untung saya tinggal kali 1 juta aja. Tapi saya tidak pernah berpikir bahwa stok tiket itu ada berapa, saya nggak tahu gitu. Ya, singkat cerita, ternyata pesertanya banyak, ada 60 orang. Nah, akhirnya karena memang sudah 60, mereka juga sudah DP, baru akhirnya saya proses lah. Baru saya pakai AirAsia ya. Jadi saya proses ke AirAsia. Ternyata harga rombongan di AirAsia, ya tadi ya harga satuan promonya itu cuma 1,6. Kenanya itu di angka kalau nggak salah 2,9. Saya ngitungnya 1,6, ternyata harga normalnya harga rombongannya 2,9, berarti kan saya rombong. Karena memang nggak puas, akhirnya kayaknya jangan pakai rombongan deh, retailan gitu ya. Saya coba kerahin teman-teman untuk beli. Ternyata setelah di average itu, ya memang harga rata-ratanya 3 juta. Akhirnya kan jadi nombok. Jadi saya harusnya untung 1 juta, ternyata nomboknya tuh 1 juta lebih. Ya ini malah justru bukannya nombok jadi. Tapi kalau kita tahu begini nih, oh ternyata harga sekian cuma tiketnya ada 9, harga sekian 9, ya udah. Berarti kita bisa lihat acuannya di sini. Oh, ini masih loading. Server di sananya deh. Jadi pada intinya kita bisa sampai lihat dashboard dari dari aplikasi itu. Jadi jumlah tiket total yang dengan harga itu bisa kita tahu lah. Nah, ini salah satu kelebihan kita coba cari yang ada sih. Dan ini kalau buat kita sangat membantu gitu. Kalau kita main di travel ya, ini sangat membantu banget untuk kita sebagai pengusaha travel. Ini masih loading. Ini server di sananya sih, server di penerbangan. Atau mungkin internet saya yang lagi bermasalah. Ini itu sih. Jadi
Bapak Ibu bukan hanya bisnis multi ekspedisi, tapi juga bisa nanti buat bayar internet, token listrik, isi pulsa, dan lain-lain. Jadi ini komplit. Nah, terus tadi ditanya, Propolife-nya benar nggak sih harganya 300.000? Nah, ini Bapak Ibu bisa cek langsung di neopropolife.com. Ini kebetulan website official. Jadi harga normalnya dia itu sebenarnya 350.000. Promonya 299. Gitu ya. Jadi bukan katanya, jadi langsung cek di website resminya memang harganya segitu. Harganya 299. Nah, kalaupun memang misalnya nggak percaya, silakan cek juga di marketplace gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Artinya cukup Bapak Ibu gabung 300.000, dapat sistem yang tadi, multi ekspedisi tadi yang nilainya jutaan, dapat produk, bisa nonton gratis. Oh iya, saya mau nunjukin tadi kelupaan. Sebentar, saya mau nunjukin yang tadi. Jadi kalaupun memang Bapak Ibu sengaja beli sistem ini, sistem multi ekspedisi yang tadi saya bilang nilainya jutaan, ini kalau sengaja beli ke pusat, ini Bapak Ibu harus menyiapkan budget kurang lebih sekitar 1 juta. Jadi nanti ketika Bapak Ibu gabung, langsung kita kasih yang agen resmi nih, agen travel resmi. Harga normalnya sebenarnya 2 juta. Tapi ini karena memang lagi ada diskon 50% sampai 30 Juni, jadi cukup bayar di angka 1 juta. Tapi ketika Bapak Ibu gabung di Tasmin, tidak perlu mengeluarkan duit 1 juta. Jadi cukup bayarnya cukup ini aja nih Bapak Ibu. Jadi cukup bayar 300.000, dapat semuanya. Gitu. Nah, pertanyaannya, Tasmin ini gimana, legal nggak? Insya Allah semua legalitasnya sudah lengkap. Ini kalau ngomongin filosofinya, ngomongin harfiahnya, entas miskin dan lain-lain, visi misinya juga ada, ini para pendirinya, struktur organisasi di koperasi, nah ini juga yang backup dan yang support gitu ya. Ini ada Kadin Indonesia, ada klub pengusaha, Istana Gaharu, Selamat, pengusaha wisata, untuk publikasi dibantu sama wartausaha.com dan informasi kawasan. Kita ada PT Neo Asia Anugrah, ada Dewan Rempah Indonesia, ada pengusaha usaha mandiri, dan ada teman-teman komunitas digital marketing. Nah, programnya apa aja? Kita ada namanya komunitas Tasmin Asia. Jadi kalau secara komunitas kita sudah siapin namanya komunitas Tasmin Asia. Kalau ada produk-produk pabrikan yang memang mau kita coba optimasi, yang standarisasinya harus ISO dan segala macam, kita programnya ada program Neo Asia. Untuk teman-teman UKM gimana? Kita juga siapin platform namanya UKM Asia. Bagaimana teman-teman UKM ini produknya kita optimalkan bukan hanya di market dalam negeri, tapi kita juga optimalkan di minimal Asia minimal. Tapi alhamdulillah sekarang juga lagi proses ini, kita Bangle lagi proses ke Prancis gitu ya. Terus untuk madu juga kita lagi proses ke Cina. Asia wisata bagaimana teman-teman UKM ini punya produknya, kita bantu dan branding dengan konsepnya adalah konsep wisata. Jadi tidak perlu budget khusus untuk mengeluarkan untuk membuat branding, tapi orang sekalian jalan-jalan, tapi brandingnya tetap teroptimasi. Nah, kita juga ada program namanya Istana Gaharu, bagaimana produk-produk Gaharu ini mulai dikenal sama masyarakat, karena memang selain memang luar biasa, dia juga premium gitu ya, dan memang kualitasnya juga bagus. Tapi dengan adanya konsep Tasmin ini, mudah-mudahan menjadi barang-barang fast food, fast moving yang memang harganya juga terjangkau. Nah, ini kita untuk implementasi programnya ada namanya registrasi anggota, kita juga siapin perwakilan. Jadi kalau teman-teman ada yang
ingin tahu detail tentang perwakilan, bisa nanti ikut di jam 7:30 malam ya nanti ya. Memang khusus untuk bahas apa sih keuntungannya jadi perwakilan. Dan hari ini lagi ada challenge, perwakilan itu bisa gratis. Terus nanti misalnya teman-teman punya produk, punya jasa, bisa juga nanti jadi mitranya Pak Tasmin, untuk produknya kita juga kelola di Tasmin. Kita siapin juga optimasi event dan branding. Ini sebenarnya fungsi nanti bagaimana kartu saktinya bisa dimanfaatkan. Jadi bisa buat diskon, bahkan nanti buat gratis. Kita juga siapin coaching dan mentoring. Ujung-ujungnya adalah bagaimana nih bisa dapat SAU yang besar. Jadi kalau di tempat lain, untuk bisa dapat SAU, pengurus ngelola dulu dan anggota nih. Iuran dulu gitu ya, dananya dikelola, bikin usaha, baru nanti dapat SAU. Kalau di Tasmin enggak. Karena memang sudah ada usaha-usaha yang sudah berjalan, jadi kita tinggal sisihkan dana, sesuai budget, nah itu dana itu yang nanti akan kita bayar. Terus pertanyaannya, berarti simpanan pokoknya gimana? Nah, simpanan pokoknya ini kita switch jadi budget registrasi. Jadi teman-teman registrasi 300.000, itu kita anggapnya sebagai simpanan pokok, tetapi langsung kita kembalikan dalam bentuk produk dan jasa tadi. Jadi langsung kita kembaliin Propolife yang di luaran harganya 300.000, kita langsung kembaliin jadi hak keagenan tadi yang di luaran harganya jutaan, kita kembaliin dalam bentuk kartu diskon yang bisa berlaku. Apa ya, nggak perlu harus ketika ada acara harus bayar nggak perlu. Gitu. Terus juga kita kembalikan dalam bentuk coaching dan mentoring. Jadi dengan 300.000 orang sudah dapat benefit yang lebih gitu ya. Terus yang kedua, simpanan wajibnya gimana? Yang koperasi kan harus ada simpanan wajib kan, karena tiap bulan harus ada setoran. Iya benar. Jadi anggota ini store ke kita itu 100.000 per bulan. Tetapi ketika sudah setor, tinggal konfirmasi, Pak, saya sudah store nih 100.000 untuk simpanan wajib sekarang bulan Mei gitu. Nah setelah confirm ke kita, langsung kita transfer ke rekening anggota masing-masing di dalam bentuk aplikasi tadi. Tadi kan bisa dilihat ya, ini kan kalau Bapak Ibu bisa lihat, yang ini kan di sini kan langsung ada nilai duit nih. Jadi nanti ketika Bapak Ibu transfer ke kami 100.000, ini duitnya langsung kita masukin ke sini nih. Kita masukin ke sini. Nah, terus nanti duitnya mau buat apa ya silahkan. Bapak Ibu mau buat beli pulsa silahkan, buat bayar listrik silahkan, atau mau buat usaha tadi ya, usaha multi ekspedisi monggo. Jadi duitnya tidak kita kelola. Atau mungkin misalnya, aduh saya mau ambil duit langsung boleh nggak? Boleh. Tinggal Bapak Ibu transfer aja ke rekening Bapak Ibu sendiri. Jadi misalnya kayak gini ya, ini kebetulan saya juga sering ambil, jadi tinggal transfer rekening tujuannya mana. Nah, kebetulan saya sudah masukin ada rekening Mandiri, ada rekening BNI. Katakanlah misalnya rekening BNI, ya udah, saya mau masukin berapa, misal 100.000, ya udah tinggal masukin, transfer apa, tinggal lanjutkan. Jadi artinya duitnya ini tidak kita kelola, langsung bisa diambil sama Bapak Ibu langsung. Jadi bisa buat beli pulsa, misalnya, saya mau beli pulsa aja deh, boleh nggak? Coba cek ya. Saya mau beli pulsa deh. Pulsa nih pulsa. Nah, tinggal mau masukin nomornya aja. Misalnya 0822 10 20 4799. Nah, tinggal mau pulsanya mau pulsa yang berapa? Contoh yang 75, ini nanti akan kepotongnya cuma 73. Misalnya yang 100.000, ini kepotongnya cuma hanya 96. Lumayan ya, selisihnya itu. 100.000 jadi cuma 97 lah ya. Ada selisih 3.000 lah. Kan kalau dibeli pakai mobile banking kan 100.000. Nah di sini masih lebih murah nih. Kalau 200.000 cuma 195. 300.000 293. Nah, tinggal artinya duit yang tadi yang 100.000 yang disetorkan 1 bulan itu bisa dimanfaatkan
untuk jualan boleh, diambil lagi boleh. Jadi tidak ada dana yang kita kelola sama koperasi. Itu salah satu perbedaan Tasmin dengan yang lain. Nah ini jadi fasilitasnya kita bisa nonton aksi ibu kota, dapat benefit 1,7 itu dari mana? Dari 300.000 plus sama 1,5 untuk sistem keagenan. Nah ini detail sih. Ya kalau nanti untuk bahas ini khusus nanti akan kita jabarkan di potensi perwakilan. Ya, mungkin itu dulu. Selanjutnya mungkin lebih ke tanya jawab. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Monggo saya buka. Jadi nanti materi bisa saya kirim ini ya, soft copy-nya. Jadi kalau Bapak Ibu mau baca-baca detail tentang koperasi Tasmin, monggo nggak apa-apa. Jadi kalau di kami bisa berani menggaransi 5 hal. 1, dapat SAU. Ini. Jadi dapat SAU, otomatis jadi pengusaha, dapat Propolife, dapat kartu sakti, dan coaching dan mentoring. Silakan kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu. Mas mau tanya aplikasi di Android-nya adakah atau hanya melalui website? Bisa dua-duanya. Jadi bisa kita nanti, kalau saya sih di HP lebih enak download ya di Play Store gitu. Dan jadi nanti bisa digunain. Kalaupun memang misalnya ternyata kan memorinya lagi penuh ya bisa juga lewat internet biasa, browsing biasa. Wah mau jadi perwakilan. Monggo nggak apa-apa. Mumpung kalau jadi perwakilan hari ini masih ada promo perwakilan tuh gratis. Syaratnya cuma jadi anggota aja. Jadi jadi anggota nanti ada challenge yang kita berikan, bisa menyelesaikan challenge-nya, berarti otomatis perwakilannya bisa gratis. Kalau bicara perwakilan ini sebenarnya nilainya tuh bisa sampai 150-an, 150 juta karena salah satu peresmiannya itu kita hadirkan artis yang tadi ya, nanti ada live streaming, ada talkshow radio dan segala macam. Kalau Pak Permana, Jakartanya di mana ya? Monggo Pak kalau misalnya mau ini udah di Jakarta Timur, Jakarta Timur. Ya, kebetulan Jakarta Timur belum ada yang pegang. Jadi kalau memang mau dioptimalkan monggo. Baik, terima kasih. Kalau Depok lagi digarap sama Bang Saidi. Juragan Properti Syariah ya. Ya, betul. Ini ada juga kebetulan ada Pak Alias juga lagi coba pegang challenge di Sorong sih. Assalamualaikum Pak Alias, monggo. Selamat datang Bu Chandra ya. Ada pertanyaan Pak Alias? Monggo, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan? Mau tanya, Bang? Boleh Pak. Ini kalau setelah kita join, itu ada intensif meeting by Zoom atau pertemuan atau apa itu untuk kelanjutan selanjutnya kan ada intensif lah. Itu aja sih. Ya. Ada Pak. Jadi ketika nanti sudah gabung, nanti ada grup khusus ya, grup khusus untuk koordinasi lah. Ini ada grup khususnya. Kalaupun memang nanti Bapak juga mau ambil challenge perwakilan, juga ada grup khusus juga. Jadi nanti bisa masuk di 2 grup itu. Oke, baik. Jadi bukan hanya istilahnya seminggu sekali kalau bicara acara rutin, kita memang setiap minggu ada nih acara kayak gini. Jadi untuk anggota siang ya biasanya jam 10, nanti untuk khusus perwakilan malam. Tapi pun kalaupun memang misalnya nanti ternyata Bapak Ibu butuh nih, Mas, saya ternyata hari Minggu banyak yang nggak bisa nggak bikin acara hari Sabtu atau hari biasa? Bisa, nanti tinggal kita kondisiin aja. Kalau buat saya yang penting teman-teman siap, kita tinggal bantu support aja sih. Baik, terima kasih. Sama-sama Pak Permana. Monggo,
Pak Andri, kalau ada pertanyaan. Bang Ihsan juga, kalau ada pertanyaan, Bang Ihsan. Pak Roland, apa kabar? Pak Ari itu Mas mau jadi perwakilan Surabaya tuh Pak Ari. Oh, Pak Ari ya. Monggo Pak Ari kalau ada pertanyaan. Pak Ari Widarto. Silakan kalau ada pertanyaan. Jadi di Tasmin ini kita bisa garansi 5 hal. Silakan Bang Ihsan kalau ada pertanyaan. Mau tanya perwakilan tuh gimana? Oh, perwakilan. Berarti saya harus... saya bingung nih. Bingungnya saya kadang ada di Kediri, kadang di Sulawesi. Sulawesi muter-muter. Oke. Saya buka slide perwakilan dulu sebentar ya. Iya. Kalau Tasminnya sendiri itu berdiri kapan ya, Mas? Kalau prosesnya ini sebenarnya dari November ya, 2020. Cuman memang secara legalitas totalnya itu kita tanggal 6 Mei kemarin. 6 Maret. Sorry, 6 Maret. Alhamdulillah, berarti masih baru lah ya. Masih baru, masih sangat baru. Untuk ya, ada program semacam ini yang namanya apa saya lupa, tahun 2019 atau 2020 ya. Saya tahu, saya pikir itu ini waktu itu. Ternyata bukan. Oh, mungkin ini kali ya. Hampir sama kali. Hampir sama, soalnya ada ekspedisi PPOB gitu. Waktu itu gitu. Ya. Saya lupa apa namanya waktu itu. 2019 ini kali Tour Travel Revolution bukan? Oh, apa ya, lupa ya waktu itu ya. Yang seperti Mas bilang pendaftarannya itu 3 jutaan atau 2 juta. Oh iya, itu Tour Travel Revolution. Ya, kebetulan saya tadinya ambil itu, Mas. Awalnya saya tuh 2019 saya ambil itu. Itu saya ambil lisensinya aja 12. Terus habis itu karena memang bagus gitu ya. Saya kebetulan terbantu banget waktu buat tiketing terutama ya. Tiketing terbantu banget. Terus banyak teman-teman saya sounding juga ternyata respon, ya udah saya coba optimalin. Ya alhamdulillah sih hasilnya lumayan juga. Saya 2020 itu sampai bulan Juni itu bisa dapat sampai 400-an sih. 400 jutaan dari buat lisensi aja. Iya. Habis itu ternyata kan mulai pandemi kan. Mulai pandemi ya udah kita sempat break. Ternyata dia ngeluarin program lagi yang multi ekspedisi. Saya ikut lagi tuh, saya bayar 5 juta. Alhamdulillah kencang juga tuh dapat 200-an. Soalnya akhirnya kepikiran juga kalau modelnya begitu ya yang bisa dapat duit dan dapat untung ya hanya orang-orang yang punya duit kan. Saya kepikiran juga sih. Jadi akhirnya kepikiran gimana ya biar orang-orang pun bisa punya usaha yang seperti itu, bisa dapat hasil seperti mereka juga. Makanya kita kemarin sepakat bikinlah koperasi. Itu 400, prosesnya 400 itu omset ya Pak ya? Omset. Enggak. Hasilnya aja fee-nya. Omset udah lebih dari 1 miliar Pak. Wah lumayan ya? Lumayan banget. Saya kebetulan turnya drop gitu ya karena memang pandemi itu nggak boleh. Saya konsep ini ya alhamdulillah sih. Jadi ya bisa buat gantiin. Pokoknya total tuh sekitar lebih 0,5 miliar lah saya dapat di usaha ini. Alhamdulillah. Di konsep itu. Cuman kan kepikiran juga. Mungkin kalau saya yang biasa main digital gitu ya, main event udah biasa ya, dapat segitu ya gampang-gampang aja. Cuman kan buat orang lain gimana nih, harus mikirin juga kan. Apalagi kemarin ternyata pas lagi pandemi kan benar-benar orang banyak yang terpuruk. Kemarin kepikiran juga nih. Makanya sebenarnya konsepnya Tasmin ini ya bukan konsep bikin dari awal sih. Kita sebenarnya meneruskan aja. Base-nya Mas Widi kayaknya dari event ya?
Iya, event organizer ya. dari event ya dulu sih sempat jadi coaching juga sih, cuma memang saya lebih senang di event, lebih senang di tour sih. Jadi akhirnya ya balik lagi ke dunia itu. Cuma kalau teman-teman yang sekarang masih coaching kayak Dewa EKH gitu ya, Amazing Mentor itu teman-teman sendiri semua. Jadi makanya kalau nanti ada teman-teman butuh ilmu apa ya saya tinggal calling aja sih, bantuin dong. Dan mereka ya welcome kan kalau sama teman sendiri kan. Iya, benar-benar. Nah itu jadi kalau perwakilan ini udah kelihatan ya slide-nya ya? Slide perwakilannya udah kelihatan Pak? Kecil, masih kecil ya. Masih kecil ya? Masih kecil? Belum yang utama ya. Oh, sebelum itu. Ini masih yang kecil? Udah? Ya, masih kecil nih Pak, masih kecil. Di mana ya? Bang Saidi, slide saya udah kelihatan belum? Sudah ya? Sudah. Oke. Jadi intinya sih, kalau bicara perwakilan, apa sih yang didapat sama perwakilan kan gitu ya? Pertama, perwakilan ini dia akan pegang satu wilayah, Pak. Kalau ngomongin dunia digital memang tidak bisa dibatasin, kan? Pak, kalau saya misalnya pegang Depok nih, kayak Bang Saidi, terus nanti ada teman orang Bekasi tiba-tiba ngerekrut orang Depok gimana? Iya, kalau itu udah nggak bisa diganggu gugat. Karena kalau sekarang kan era digital ini kan udah lintas wilayah, Pak ya, udah nggak bisa kita ganggu. Tetapi untuk bisa optimasi karena memang ini bukan multi level ya, bukan pure produk digital, jadi kita konsepnya adalah keagenan. Jadi ketika nanti sudah berjalan, terutama izin keramaian sudah berjalan, kita akan bikinkan peresmian. Jadi contoh misalnya kayak Pak Saidi pegang Depok nih, otomatis nanti kan akan kita resmikan, dan resminya seperti apa? Kita resmikannya, kita hadirkan artis ibu kota, Pak. Nah, ketika datang artis ibu kota itu kan pasti harus ada apa ya, mekanisme talkshow gitu ya. Jadi minimal kita akan adain talkshow di 3 radio terkenal di kota itu. Kita juga akan apa ya, sistemnya live streaming. Terus juga pastinya kita juga siapkan hotel dan venue-nya itu di minimal di hotel bintang 4, bintang 5. Makanya kalau ngomongin perwakilan ini sebenarnya salah satu benefitnya adalah kita adakan seremoni dengan hadirnya artis ibu kota itu budgetnya kurang lebih sekitar 100 juta. Itu salah satu value-nya perwakilan. Value yang lain apa? Kita juga kasih apa ya, 20 paket registrasi yang tadi tuh yang harganya 300.000. Karena apa? Kalau misalnya mereka tidak punya stok, mungkin kalau di Jabodetabek masih bisa kita kirim dari pusat, Pak. Artinya misalnya kayak Depok nih, closing, Pak, ini ada yang gabung nggak? Langsung kita kirim. Sehari juga nyampe ya, pakai Gojek atau pakai Grab. Tapi kalau di daerah, kan nggak mungkin. Misalnya kayak ke Sorong nih. Kemarin saya ngobrol sama Pak Alias itu, aduh ongkos kirimnya lebih mahal daripada harga barang. Gitu. Makanya ketika mereka punya stok ada 20, itu kan berarti kan menghemat dari ongkos kirim gitu. Terus yang kedua, untuk sistem aplikasinya tadi, kalau untuk anggota itu kan kita kasihnya agen ya. Jadi kalau memang misalnya beli tiket pesawat, katakanlah misalnya Jakarta Surabaya harganya 700.000 misalnya. Dari harga 700.000 kan sebenarnya ada budget marketing, Mbak. Dari maskapai. Katakanlah misalnya budgetnya 100.000. Nah, kalau agen atau anggota ini dia bisa sampai dapat cashback sampai 60% Pak, dari angka budget itu. Kan lumayan ya. Nah, kalau perwakilan, kita kasih akunnya itu bukan agen, tapi akunnya adalah distributor. Jadi nanti ketika para anggota atau para agen-agen ini dia transaksi, baik itu multi ekspedisi, baik itu tour travel, baik itu multi payment, baik itu pulsa dan segala macam, sebagai perwakilan dapat komisi transaksi, Pak. Itu nilainya masing-masing berbeda-beda ya. Cuman kalau ngomongin penerbangan, tiket pesawat itu bisa sampai 75%. Jadi kalau anggota atau agen itu dapatnya 60, kalau distributor atau perwakilan dapatnya 75. Jadi masih ada selisih 15%.
Terus yang berikutnya ada juga kita bikinkan web auto issue. Jadi webnya seperti kayak webnya Traveloka. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman mau promo ke saudaranya, ke keluarga, ke temannya, dia tinggal kasih websitenya, dia cek sendiri harganya benar nggak lebih murah dari harganya Traveloka. Benar nggak harganya sama dengan harganya tiket.com. Mereka bisa compare sendiri. Nah, ketika mereka nanti compare dan benar harganya memang sama, bahkan lebih murah, ketika mereka mau transaksi, ya transaksi sendiri langsung. Jadi mereka tinggal ngisi sendiri mau kemana gitu ya. Harganya berapa, nanti transfernya kemana, langsung di situ semua, namanya web auto issue. Itu kalau di luaran, memang beda-beda sih harganya. Ada yang 2 juta, ada yang 7,5 gitu. Nah, kita kebetulan pakainya template yang bagus. Jadi kalau di luaran sengaja bikin web auto issue seperti kita, itu harganya 7,5. Terus juga kita kasih juga komisi atau fee lah kalau di bahasa kami. Jadi misalnya ada anggota yang gabung yang nilai 300.000, kita sudah sisihkan 50.000 tuh buat perwakilan. Contoh misalnya dengan adanya peresmian yang kita hadirkan, misalnya kayak Bang Saidi nih di Depok, katakanlah kita hadirkan misalnya siapa nih artis yang lagi top gitu kan, misalnya Via Valen misalnya. Ya, kita hadirkan Via Valen, ternyata di sana kan nanti kan kita juga adakan talk show radio nih. Nah, Via Valen nih diundang dalam acara apa? Siapa sponsornya? Baru nanti kita ceritain. Ini sebenarnya yang bikin acara Tasmin. Tasminnya apa nanti jelas. Wah, enak juga ya. Gabung cuma 300.000 bisa dapat semua benefit ini. Kalau mau gabung kemana? Nah, kalau mau gabung ke Bang Saidi nih, karena pemilik wilayahnya Bang Saidi. Nah, Bang Saidi ini selain perwakilan Tasmin, beliau juga juragan emas nih. Tapi bukan Mas Kodir ya, Mas Tata. Nanti usaha apa aja nanti kita sampaikan. Nah, karena memang Via Valen kan pasti ada manggung tuh. Nah, ketika manggung dia beberapa lagu itu, kita juga nanti akan memasukkan nih, maksudnya Tasmin ini apa, produknya gimana, perwakilannya siapa, itu seperti itu. Nah, harapannya apa? Harapannya nanti ketika orang-orang Depok mau gabung, nggak perlu lagi ke pusat, langsung ke Bang Saidi. Ya nanti bayar 300.000. Nah, Bang Saidi dapatnya apa? Dapat 50.000. Kalau ada 1.000 orang Depok yang gabung, berarti otomatis ada 50 kali 1.000 yang bisa didapat sama Bang Saidi. Berarti kurang lebih dapat 50 juta. Jadi kalau ngomongin perwakilan ini benefitnya berapa, yang nilai nominal sesungguhnya adalah 150 juta. Tapi untuk kali ini kita lagi ada challenge. Challenge-nya apa? Bisa pegang perwakilan itu gratis. Syaratnya apa? Cukup jadi anggota dan menyelesaikan challenge-nya. Nah, detailnya gimana? Detailnya nanti jam 8. Gitu ya. Nah, nanti setiap mekanisme segala macam nanti ada di grup, kita koordinasi apa-apa aja yang harus dilakukan segala macam. Tapi hakikatnya sih sebenarnya sederhana. Cuma menginfokan aja ke masyarakat bahwa ini ada program, masyarakatnya juga untung, perwakilan juga pasti. Paling itu sih. Silakan kalau ada yang lain mau tanya. Mbak Saidi mungkin ada pertanyaan? Slide-nya dikirim email apa di WA? Apanya? Butuh slide buat. Oh, butuh slide. Ada nanti kan di grup ada. Oh, ada di grup ya. Lagian di grup diem baik ya, saya mau kirim nggak enak. Mantau aja mantau. Silakan kalau ada yang mau ditanyain lagi. Kalau untuk ini umur ada batasan nggak sih Pak? Kayak ikut di Tasmin ini? Nggak ada. Nggak ada. Umpama ada keluarga gitu, satu keluarga umpama pengen biar dapat profit itu apa? SAU. Ya iya. Nggak Itu ada. boleh didaftarin semua gitu satu keluarga gitu. Boleh. Umur 3 tahun, 4 tahun gitu. Boleh. Yang penting mah kalau sekarang ada nomor HP. Nomor HP sama email apa gimana? Iya, nomor HP sama email. Umur mah nggak ada batasan. Harus ada KTP kali Pak. Kenapa Bu? Harus ada KTP kalau mau masuk mah.
Kan Umur 3 tahun mana punya KTP. sekarang kan ada kartu anak, Bu. Oh, pakai yang penting ada nik aja gitu di kakak. Kan ada KTA, Bu, kartu tanda anak. Oh, maksud aku pakai nik aja cukup gitu. Iya, nik yang di itu Bisa. kartu keluarga, benar. Bisa. Oh, gitu. Saya kira harus punya KTP. Enggak. Kan sekarang memang udah bisa pakai kartu tanda anak kan bisa. Baik, Pak. Ya, Kalau untuk market ke sekolahan gimana Pak mekanismenya Pak? ya sama aja, Bapak. Emang bedanya dia ada. Ya, sekarang begini, teman-teman di sekolah, di marketnya mau anak sekolahnya apa gurunya nih? Ya kalau sebenarnya kalau dapat gurunya sekolah anak sekolahnya pasti kena kan gitu. Nah, sekarang kan kalau ngomongin guru, pasti kan yang apa ya, yang mereka minta kan bagaimana dapat income, ya kan? Tinggal dibagi aja, Pak, yang budgetnya 50.000 itu. Ya sekarang kalau ngomongin 50.000 cuma 50.000 ya kecil. Tapi kalau di sekolah ada 1.000 murid, kan lumayan Pak, 50 juta. Nah, tinggal Iya. Bapak bagi aja ke guru berapa. Benar nggak? Terus kan belum nanti produk. Ya biasanya bangsa ini nih, produk mau dikasih apa enggak ya urusannya perwakilan. Diganti emas ya monggo gitu kan. Wah, lagi ngitung nih, kayak lagi ngitung nih. Monggo Pak Alias, kalau ada pertanyaan, akhirnya berjumpa juga. Suaranya Pak Alias ditutul dulu tuh mic-nya. Mic-nya di itu dulu. Nggak ada pertanyaan juga sih. Ya. Silakan. Gimana kabar di Sorong? Ya, alhamdulillah baik. Baik. Kalau saya sih terkait dengan Tasmin ini kayaknya komunitas yang paling bagus begitu. Cuma yang jadi persoalannya kan yang anggota ini, maksudnya kadang masyarakat kita ketika kita informasikan ada yang langsung apa yang gitu untuk bisa yang ini apa karena apa MLM begitu, maksudnya trauma dengan MLM yang pada akhirnya semua kegiatan yang ketika misalnya kita rekrut tuh setengah mati. Betul. Ya, sebenarnya sih ini saya langsung jawab ya Pak Alias ya. Jadi sebenarnya sih gini. Ini kenapa kok kita bisa kasih garansi 5 garansi nih? Karena memang sebenarnya ini menjawab orang-orang yang sudah trauma dengan multi level, dengan apa ya istilahnya BO gitu ya, investasi. Karena kalau ngomongin di sana kan semuanya masih potensi Pak. Wah nanti akan dapat rumah mewah, dapat segala macam ya nanti gitu. Kalau di kita kan enggak, gabung di Tasmin minimal. BO singkatan apa BO itu? Apa ya? Kalau istilah macam-macam sih Pak, ada yang ngomongin ya investasi lah, lebih gampangnya investasi sih. Soalnya kalau ada yang ngomongin BO untuk yang itu juga ada lagi singkatannya. Investasi Pak, investasi. Jadi di luar kan banyak juga bisnis investasi ya. Bisnis bodong lah kalau orang bilang. Jadi kenapa kok di Tasmin ini kita bisa kasih garansi 5 hal? Karena satu, orang butuh kepastian. Orang banyak yang trauma lah. Makanya ketika orang gabung, minimal langsung dapat 4. Kalau ngomongin SAU kan nunggu 1 tahun dulu ya. Tapi ini juga kita kasih kepastian bahwa pasti dapat SAU. Cuman nilainya itu yang kita belum bisa pastikan. Makanya kalau Pak Alias nyampein, wah nanti ini kayak multi level ya, gitu. Nanti kayak bisnis-bisnis yang lain. Dengan gabung langsung kita kasih minimal tadi Pak, langsung punya usaha gitu ya. Pak Alias sudah dibuka itunya, keagenanya udah dibuka sistemnya. Sudah. Sudah, iya.
Ya kan itu bisa langsung ditunjukin, ini loh, bisa langsung buka ini. Artinya itu kan bisa salah satu apa ya, garansi buat mereka juga gitu. Kalau Propolefnya kan masih belum dikirim ya, karena masih belum. barengan. Karena ongkos kirimnya mahal ya ke Sorong ya. Ya mudah-mudahan ada barengan gitu ya. Bisa 2 sampai 10 orang, jadi nanti dia sekalian kirim kan, jadi ongkosnya murah. Iya. Gitu. Ya ini sih sampaikan aja Pak, ini kita bukan multi level. Kita bukan multi level karena memang ini koperasi real kok, konvensional. Nah, nanti kita kasih ininya, kasih apa namanya profilnya ya. Jadi nanti Bapak bisa nanti kalau ada yang nanya-nanya nanti kita kasih. Nanti di grup nanti saya kirim. Oke, ada yang lain? Pak Ari Widarto, monggo kalau ada pertanyaan. Pak Andri juga. Bu Chandra. Bang Roland. Silakan kalau ada pertanyaan. Pak, boleh tanya ya? Monggo, monggo. Kalau jadi perwakilan itu ada persyaratan tempatnya seperti apa nggak? Oh, gitu ya. Untuk saat ini belum, Bu. Saat ini belum ada syarat apa-apa. Tapi nanti ke depan, terutama nanti setelah peresmian ya, itu tetap ada. Kenapa kok ke depan seperti itu? Karena memang kita juga apa ya, sekarang menyadari lah kondisi lagi serba susah gitu ya. Nggak mungkin juga orang langsung suruh nyiapin tempat dan lain-lain. Tapi nanti kalau sudah ada apa ya, income gitu ya, sudah ada hasil, terus apalagi nanti sudah diresmikan, kan juga butuh untuk sebagai apa sih, kantor koordinasi gitu ya, anggota misalnya mau ada pelatihan segala macam untuk ketemuan kayak gimana, itu baru nanti kita jadi artinya nanti uang sewanya mending sudah dapat dari Tasmin aja gitu, dari hasil Tasmin silakan mau sewa mau. Jadi kami tidak mau membebani teman-teman perwakilan. Oke. Jadi sementara saat ini sih sarannya cuma hanya jadi anggota aja, terus nanti komitmen menjadi perwakilan dengan syarat dan ketentuan, tapi tidak ada harus punya tempat dan lain-lain. Ya, oke. Ibu di mana domisili? Oh, saya di Jakarta, Pak. Oh, di Jakarta. Jakarta mana, Bu? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat ya. Kebetulan masih kosong Jakarta Barat. Oke, kasih Pak. Monggo yang lain. Bu Reni, ada tambahan? Oh, kayaknya masih gosok nih kayaknya. Monggo silakan Pak Ari Widarto kalau ada pertanyaan. Oh, ini satu pertanyaan nih. Boleh kali ya. Terkait dengan ini apa namanya perekrutan anggota ini apakah terbatas pada satu kota? Maksudnya di tempat calon perwakilan kita atau di seluruh Indonesia begitu? Di seluruh Indonesia, Pak. Oh. Jadi begini. Ini yang memang harus saya tegaskan. Jadi begini. Ketika merekrut anggota, ini Bapak misalnya di Sorong, punya teman di Bekasi, di Jakarta, Depok, ya nggak ada masalah, Pak. Bisa rekrut di seluruh Indonesia. Tetapi nanti ketika sudah ada event, terutama di peresmian, kan kita kan bikinkan peresmian kan undang artis, Pak. Yeah. Contoh misalnya di Sorong nih, kita hadirkan. Nanti kan artis bisa kita kondisikan. Kira-kira masyarakat Sorong ini yang lagi disukai artisnya siapa gitu. Misalnya artisnya Bang Saidi misalnya. Dan nanti Bang Saidi kita hadirkan ke sana. Nah, nanti di sana ketika nanti ada masyarakat Sorong ini bertanya, kalau saya mau gabung di Tasmin kemana gitu? Apakah ke pusat? Nggak perlu, langsung ke Bang Alias aja. Alamatnya di sini. Nah, Bang Alias ini selain perwakilan Tasmin, beliau juga pengusaha tur nih. Gitu. Turnya apa? Nanti kita coba bantu promokan. Artinya kan begini, jadi ketika nanti ada orang-orang yang memang langsung menghubungi pusat, baru nanti akan kita arahkan ke perwakilan, Pak. Nah, pusat ini kan selain bikin event, kita juga bikin iklan-iklan ya, kayak di FB Ads, Instagram segala macam. Jadi nanti kalau misalnya ada yang nanya,
saya kebetulan tinggal di Sorong. Ada perwakilan yang bisa dihubungin nggak? Nanti baru kita berikan ke Pak Alias. Oh, siap. Siap. Nomor telepon saya ya. 0822 10 20 47 99. Itu nomor ofisialnya Tasmin. Alhamdulillah masih saya juga yang pegang. Kalau nomor pribadi, silakan bisa ke salah satu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, Bapak Ibu? Pak Alias, ada lagi pertanyaan, Pak? Sudah. Sudah cukup ya. Oke, yang lain? Pak Andri, Pak Ari Widarto, Bang Ihsan mungkin? Pak Roland, ada pertanyaan? Habis ini materinya nanti saya kirim di grup perwakilan ya, Pak Saidi ya. Ada lagi yang lain, Bapak Ibu? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, acara mungkin saya tutup dulu, biar rekamannya nggak terlalu panjang. Nanti bisa ditonton lagi kalau Bapak Ibu mau lebih detail. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya tutup. Bang Ihsan, ada pertanyaan, Bang Ihsan? Itu yang tadi kalau rekrut di perwakilan yang lain dapat juga itunya ya, mewakili aja ini. Oh gitu. Ya intinya sih gini, kalau rekrutmen itu, apalagi kalau sekarang zaman digital ini kan kita nggak bisa batasin ya Bang ya. Jadi misalnya katakanlah saya megang perwakilan misalnya Kediri gitu ya. Terus apakah saya marketnya harus di Kediri? Enggak. Kalau bicara market bisa seluruh Indonesia sih Bang. Jadi kalau mau misalnya Abang walaupun megang Kediri, ternyata ada teman yang di Bekasi, di Jakarta ya, ketika Abang yang merekrut ya bisa masuk di timnya Abang. Terus apa fungsinya kami megang wilayah gitu ya. Nah, kan kalau ngomongin tadi teman-teman tadi kan nggak mungkin lebih dari 50% dong. Misalnya kayak Abang nih, tinggal di Kediri, kayaknya nggak mungkin juga kalau teman-temannya di Jakarta sampai 50% penghuni Jakarta teman Abang gitu. Paling kan cuma sekian persen aja kan. Nah, nanti ketika kita bikinkan event, terutama di peresmiannya Abang di Kediri, kan kita hadirkan artis. Kita juga ada talkshow 3 radio favorit di sana, kita juga ada yang live streaming gitu ya. Nah, ketika itu sudah terpublish, harapannya apa? Harapannya nanti teman-teman masyarakat Kediri itu kalau mau gabung ya nggak usah jauh-jauh ke pusat, langsung ke Bang Ihsan aja kayak gitu. Nah, itu jadi sebenarnya itu sih. Jadi memang ini apa ya, benar-benar konsep gabungan antara digital maupun sistem keagenan konvensional. Itu sih, Bang. Oke, siap. Jadi ya artinya sekarang mumpung masih baru, ada punya teman di mana, silakan diajak. Itu aja sih. Silakan dioptimalkan, silakan diajak. Toh masih ada budget operasional kan. Ya buat pengganti pulsa lah 50.000 per anggota lumayan sih. Belum nanti kalau memang misalnya ternyata dia istilahnya ternyata udah bisa dibilang ada repeat order segala macamnya dari produk itu juga ada nilai lagi lah. Dan nanti detailnya untuk perwakilan kita bahas di grup khusus ya. Jadi
Jadi kalau memang yang teman-teman mau ada ikut challenge perwakilan, mau sekarang lagi ada challenge gratis, nanti konfirmasi aja, nanti saya masukkan di grup khusus. Silakan Pak Permana, kalau ada pertanyaan lagi. Alhamdulillah kayaknya sudah cukup jelas. Tinggal ke depannya aja nah ini. Ya. Tinggal diintensifkan aja. Siap. Palembang masih bisa perwakilan, belum ada yang ambil, belum ada yang pegang challenge-nya. Jadi Ibu bisa kalau ada teman saudara yang mau ambil juga nggak apa-apa. Syaratnya sekarang cukup gampang, cukup jadi anggota aja dulu. Nanti habis itu langsung kita masukkan di grup perwakilan, gitu ya, Ibu ya. Bisa nanti lanjut di WhatsApp saya, monggo di 0822 10 24 799 itu ofisialnya Tasmin, atau di 08 111 2037. Mau nanya, Mas ya. Ini kooperasinya kan berarti kan insya Allah kedepannya ada pengembangan terus ya, nggak stuck aja di seperti ini kan, maksudnya ada ya mungkin ada penambahan program lagi atau ada apalah kedepannya ya, gitu ya. Ya, ini kebetulan nih ada Bang Iksan, beliau juga lagi ngajuin program untuk pengelolaan nikel ya Bang ya. Oh, iya. Bagus tuh. Iya. Nikel, ada madu juga. Iya, madu. Nah, kebetulan madu ini kita lagi proses untuk diekspornya, kita proses ke Cina. Kalau di dalam negeri ini kita lagi mau coba bikinkan produk, insya Allah kerjasama dengan IBI, Ikatan Bidan Indonesia. Kita juga lagi proses. Iya. Nah, terus untuk Bangle ya, nah ini kita lagi masuk di Perancis gitu ya, di Eropa lah. Insya Allah sih banyak sih programnya, makanya nggak mungkin kita kerjain sendiri Pak, makanya kita butuh perwakilan. Betul. Kalau mau kita apa namanya tadi yang poin kelima itu mentoring, itu bisa juga kita mau sumbangsih membagikan ilmu juga boleh ya? Iya, sangat bisa, sangat bisa. Karena kan prinsipnya koperasi itu kan dari oleh untuk anggota ya. Jadi insya Allah, jadi apapun potensi yang ada di anggota ini mau kita optimalkan. Jadi sebenarnya gini, kalau di Tasmin ini nanti ada 3 kelompok Pak sebenarnya. Kalau di Tasmin, kelompok pertama adalah anggota biasa. Anggota biasa ini yang dapat 5 garansi tadi ya. Jadi dapat SAU, dapat apa namanya sistem keagenan, terus dapat produk, dapat kartu sakti, sama dapat coaching dan mentoring. Itu kelompok 1. Kelompok yang kedua, anggota yang kita pilih menjadi perwakilan. Nah ini istilahnya nanti akan menjadi garda terdepannya Tasmin untuk sosialisasi. Jadi ini program-programnya akan kita sampaikan ke teman-teman perwakilan. Apa aja sih, detailnya seperti apa nanti kita sampaikan. Dan yang ketiga adalah kelompok vendor, Pak, kelompok mitra. Nah mitra ini ada beberapa ya. Ketika dia punya produk, berarti nanti produknya kita bantu optimasi. Ketika dia punya jasa, jasanya kita akan bantu optimasi. Ada yang pastinya ada yang gratis, ada juga yang berbayar pastinya. Nah, ini kita masuk nanti di kelompoknya. Jadi istilahnya mitra vendor lah, mitra UKM atau mitra vendor. Makanya ketika memang punya skill, ya nanti akan kita bantu skillnya. Alhamdulillah. Itu sih Bang. Oke, ada lagi yang lain sebelum saya tutup? Ibu Chandra, ada pertanyaan lagi Bu sebelum saya tutup? Pak Alias? Pak Windy, kalau monggo siapa dulu nih? Bang Saidi dulu apa Bu Chandra dulu? Nggak apa-apa, saya cuman bilang terima kasih aja. Oke, udah siap. nggak ada pertanyaan. Sama-sama ya. Ibu. Ya. Monggo Bang Saidi. Pak, yang yang perwakilan yang kemarin challenge itu kan 240 ya? Ya. Itu di bawah kita langsung atau umpama kita ngerekrut 10 orang gitu, umpama 10 orang yang rekrut lagi gitu. Belum aja. Ya udah. Kecuali kayak Bu Reni tuh, dia langsung beli lisensi. Nah, itu langsung. Kalau yang challenge ya diselesaikan dulu lah, Pak. Enggak, yang itu maksudnya 200 di bawah kita langsung atau yang umpama ngajak 10 terus 10-nya ngajak 100 kan 110. Ya kalau itu mah akumulasi Pak, baik Bapak sendiri maupun dari tim Bapak. Oh ya udah ya.
Cuman memang 240-nya tuh nggak langsung masuk di timnya Bapak langsung. Artinya dalam artian haknya tuh masih langsung ke pusat dulu. Kan sebenarnya gini, itu kan dari setiap 300.000 itu kan ada 50.000 kan, Pak? Iya. Nah, 50.000-nya itu kan yang kita kumpulkan. Makanya kalau 240 kali 50.000 kan jadinya kan 12 juta kan? Nah, itu yang kita keep dulu nih. Tapi kalau memang misalnya Bapak kayak modelnya kayak Bu Reni nih, langsung beli lisensi, ya ketika ada rekrutmen ya 50.000-nya langsung diambil sama Bu Reni. Iya, ya. Oke. Bang Alias, ada pertanyaan lagi? Kayaknya masih semangat banget ini. Oke ya, kalau memang misalnya sudah tidak ada lagi, acara Zoom ini saya tutup. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu. Mumpung masih suasana Lebaran, buat yang Muslim, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang fitrah. Untuk yang di luar Muslim juga selamat berhari Minggu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Atas semua yang saya sampaikan, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Kita bisa nanti lanjut koordinasinya di WhatsApp ya. Silakan bisa nanti japri saya. Terima kasih buat Bapak Ibu atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit.